Kedua, formasi lini depan andalan Sintayong di timnas Indonesia lebih mantul pakai false 9. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong memang dikenal sebagai juru taktik yang memakai perbendaharaan strategi yang cukup melimpah ketika meramu sebuah tim. Tak jarang, Sintayong kerap menciptakan kejutan-kejutan dalam menerapkan formasi-formasi tertentu ketika menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Formasi yang pernah digunakan pelatih asal Korea Selatan itu memang cukup beragam, mulai dari pakem 4-3-3, 5-4-1, 3-4-3, dan berbagai variasi turunannya. Khusus untuk lini serang, ex-juru racik timnas Korea Selatan pada Piala Dunia 2018 ini memang seringkali menggunakan skema 3 pemain di lini serang. 2 pemain di antaranya bertugas di sektor sayap, sedangkan satu lainnya jadi juru gedor. Untuk satu pemain yang biasanya diplot untuk mengisi posisi nomor 9 timnas Indonesia, Sintayong memiliki 2 variasi yang berbeda. Berikut Bola.com menyajikan penjelasannya. Skema yang paling sering menjadi andalan Sintayong bersama timnas Indonesia ialah formasi 4-3-3. Di lini serang, biasanya ada 2 pemain sayap cepat yang menopang satu sosok target man. Dalam beberapa momen, pelatih asal Korea Selatan itu kerap memakai pakem seperti ini. Untuk nama-nama pemain yang dipasang biasanya menyesuaikan dengan kebutuhan. Dimas Derajat memang sudah seperti pemain yang paling diandalkan sejak mencetak debut internasionalnya kontra Bangladesh pada 1 Juni 2022. Salah satu contohnya, Sin menurunkan Sadil Ramdhani dan Witan Sulaiman untuk menyisir sektor sayap. Kedua pemain ini bertugas untuk memberikan servis kepada target man. Peran ini biasanya diberikan kepada Dimas Derajat. Sejak saat itu, striker andalan Persikabo 1973 ini tampil mengisi lini serang, mulai dari kualifikasi Piala Asia 2023 hingga laga FIFA Matchday kontra Curaçao beberapa waktu lalu. Namun Dimas Derajat bakal absen di Piala AFF 2022 karena cedera. Jika memakai formasi ini, Sintayong bisa mencoba Ilija Spasojevic. Salah satu skema menarik yang pernah diterapkan Sintayong ialah 5-4-1 dengan satu pemain yang berfungsi sebagai false 9 di lini depan. Momen itu setidaknya terlihat pada ajang kualifikasi Piala Asia 2023. Pada pertandingan perdana grup A melawan tuan rumah Kuwait, Sintayong secara mengejutkan menurunkan Stefano Lillipali di lini serang. Dalam skema ini ternyata Stefano Lillipali lebih berperan sebagai false 9. Dia juga berhasil menjalankan fungsinya tersebut di lini serang. Keberhasilan Stefano menjalankan peran itu tak lepas dari posisi naturalnya sebagai penyerang sayap. Dia punya kemampuan dribble, kontrol bola, kecepatan, dan akurasi umpan yang mumpuni. Hasilnya saat itu 2 gol kemenangan timnas Indonesia dicetak oleh 2 gelandang, yakni Mark Klok via penalti dan sontekan Rahmat Irianto. Erick Thohir pertimbangkan usulan maju bursa calon Ketua Umum PSSI. Menteri BUMN, Erick Thohir menyatakan akan mempertimbangkan usulan sejumlah pihak yang mendorong dirinya untuk maju dalam bursa pencalonan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Namun, Erick Thohir menegaskan bahwa dirinya akan mempertimbangkan usulan tersebut apabila mendapat banyak dukungan dari para voters. Kalau dukungan voters kami akan perhitungkan. Jangan juga saya melakukan sesuatu tetapi tidak dapat dukungan buat apa. Kalau kita mau tapi tidak didukung buat apa? Ya, sama saja mimpi di siang bolong. Kata Erick kepada media selepas acara perayaan kemenangan back-to-back celebration and championship banner level Satria Muda Pertamina. Kalau didukung, kita pikirkan. Tapi harus dengan kebersamaan. Jangan saling menyalahkan antar supporter. Klub PSSI ini mesti jadi kesatuan, ujar dia menambahkan. Erick juga sepakat untuk melakukan transformasi total ekosistem sepak bolaan Indonesia demi meningkatkan prestasi timnas, perbaikan liga dan supporter. Ini transformasi total. Saya sudah bilang harus bongkar total. Bongkar total bukan berarti saya menyalahkan siapapun. Semua ketua PSSI pasti ada bagusnya, tinggal mau tidak menyatukan barisan untuk mempunyai mimpi yang lebih besar. Timnas lebih baik, liga yang lebih baik, tidak terjadi tawuran supporter, fasilitas olahraga yang lebih baik dan Piala Dunia 2040, ucap dia.
Nama Erick Thohir mendadak kembali muncul diperbincangkan karena dianggap pantas menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, menggantikan Muhammad Iryawan yang mulai menuai keraguan publik terutama setelah tragedi Kanjuruhan. Lembaga Indikator Politik Indonesia pada November bahkan merilis hasil survei yang menemukan mayoritas responden menginginkan agar Erick Thohir menjadi Ketua Umum PSSI. Berdasarkan survei yang dilakukan kepada 1.220 responden itu, Erick memimpin perolehan angka dengan 24,1%. Sejumlah klub hingga pengamat sepak bola bahkan turut mendukung Erick maju dalam bursa pencalonan Ketua Umum PSSI karena dianggap berpengalaman di dunia olahraga. Selain pernah menjabat sebagai Presiden Inter Milan, dia juga menjadi utusan Presiden Jokowi untuk menemui Presiden FIFA, Gianni Infantino, untuk membicarakan soal sepak bola Indonesia yang dilanda peristiwa Kanjuruhan. Kongres luar biasa pemilihan Ketua Umum PSSI akan berlangsung pada 16 Februari 2023 dengan pemilik suara adalah anggota PSSI. Erick maupun nama-nama lain yang ingin bersaing di KLB pemilihan PSSI harus mengajukan diri atau diajukan oleh voters.